Regian. I'm one of the delegates from Action 2019 in Japan. Jadi Action adalah salah satu media untuk training khususnya topik infectious outbreak disease yang dilakukan biasanya pada saat summer setiap tahunnya di berbagai negara. Tips and trick bisa lolos seleksi adalah I think you have to have a strong purpose not only for you but also for Cimsa USU dan juga Indonesia pastinya, so you become impactful for them. Kenapa tertarik sama Jepang? Karena Jepang is one of my to-go list country dan it has a lot of unique culture dan juga high technology. Apa yang didapetin dari pengalaman Action adalah I always make friends of course with those who I never met before, from Indonesia delegates until another country delegates. I learn about bagaimana mereka mengelola waktu, bagaimana mereka melakukan soft skill mereka di sela-sela kesibukan dan juga lainnya pastinya. Dan juga yang paling menarik adalah aku belajar topik tentang Save the Children dan juga Build Back Better, di mana di situ menceritakan bahwa kita nggak hanya fokus di sebelum dan saat terjadinya bencana, tapi juga sesudah. Fokus utamanya juga bukan hanya infrastruktur pembangunan dan sebagainya macamnya, tapi juga bagaimana membangun semangat community lagi, dan juga pastinya fokus ke generasi penerus yaitu anak-anak yang mengalami gangguan mental setelah terjadinya bencana alam. Pengalaman paling menarik selama di sana adalah I visit sauna area that it has only in how Japan regulating and juga bagaimana mereka controlling the disease. It very taking very serious. Mereka membangun suatu bangunan yang tidak akan goncang walaupun sampai 7 skala Richter. Kemudian juga mereka memberikan simulasi bagaimana jika terjadinya gempa, dan juga mereka ngajarin. Terus mereka juga bikin infrastruktur dan juga bangunan yang benar-benar mirip banget pada saat terjadi bencana alam. It very make me well prepared if something happen. Pesan buat member baru Cimsa, I think you have to become a doctor, not only a doctor tapi juga dokter yang peduli terhadap sesama, khususnya generasi penerus bangsa, anak-anak, dan juga terhadap alam, karena Indonesia butuh sekali orang yang benar-benar paham dan juga peduli pada alam di bidang penanggulangan bencana alam, khususnya tsunami dan juga gempa bumi pastinya. Jadi bagaimana caranya masuk Cimsa? Nama aku Dika, aku salah satu dari delegasi Cimsa USU untuk Action tahun 2019 yang diadain di Malaysia. Buat kalian yang nggak tahu nih Action itu apa, Action itu adalah Asian Collaborative Training on Infectious Disease, Outbreak, Natural Disaster, and Refugee Management. Intinya dia itu training yang meliputi 3 tema, yaitu Infectious Disease Outbreak, Refugee Management, dan juga Natural Disaster. Dia itu kayak training untuk mempersiapkan kita gimana cara menghadapi bencana alam, gimana cara menghadapi jika tiba-tiba ada infectious disease yang baru yang menyebar, dan juga gimana cara menanggulangi para pengungsi. Manfaat dari Action ini sendiri ada banyak ya. Misalnya kalian dapat ilmu baru, terus kalian bisa mengasah bahasa Inggris kalian, juga kalian bisa dapat kawan-kawan yang sekarang udah internasional. Pesan untuk member baru Cimsa, selamat datang di Cimsa. Jadikanlah Cimsa ini sebagai wadah kalian untuk mengembangkan skill kalian, mau itu medis maupun non medis, dan juga aktiflah berorganisasi di Cimsa ini, karena percayalah sama aku kalau misalnya kalian nggak akan menyanyikan waktu kalian kalau misalnya kalian aktif di Cimsa ini, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian aktif di Cimsa. Perkenalkan, namaku Sondang, batch 2017, dan sekarang menjadi Local Officer on Human Rights and Peace Cimsa USU 2018-2019. Tahun lalu, aku berkesempatan menjadi Project Officer White Candy 2018. Sedikit informasi, White Candy itu adalah project yang dilaksanakan terus-menerus setiap tahunnya sejak Cimsa USU menjadi observer. White Candy itu sendiri ada untuk memperingati Hari Tongkat Putih Sedunia yang sebenarnya jatuh di setiap tanggal 15 Oktober. Tongkat putih adalah alat bantu yang digunakan oleh para tunanetra untuk melakukan orientasi mobilitas dan berjalan. Pastinya tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan awareness dari seluruh peserta dan juga masyarakat mengenai tongkat putih itu sendiri, dan juga hak-hak yang dimiliki oleh para tunanetra yang sampai sekarang masih sering dilanggar.
Project White Candy 2018 itu sendiri diadakan selama 2 hari. Jadi di hari pertama itu kita melakukan edukasi dan pemeriksaan mata yang difasilitasi oleh dokter-dokter dari SMAC Sumatera Eye Center. Kemudian juga kita melakukan workshop yang dibawakan oleh Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Dan seminar untuk mahasiswa FKUSU yang dibawakan juga oleh dokter dari SMAC. Pesan untuk member yang baru mau masuk CIMSA, nah ini penting nih. Nanti kalau misalkan kita jadi dokter, itu kan tugas utamanya pasti melayani. Nah jadi mulai sekarang kita harus belajar gimana caranya melayani, khususnya dalam menyetarakan hak asasi manusia dan menciptakan perdamaian. Untuk itu mari melayani bersama Skorp. Dip 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 dip, we are Scorpion. Halo, aku Christine Natasha sebagai LTO Cimsausu 2018-2019. Di sini aku mau menjelaskan tentang proyek yang sudah kita lakukan sama-sama belakangan ini, khususnya WNTD. Jadi WNTD itu merupakan acara selebrasi untuk merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang biasanya jatuh pada tanggal 28 Mei setiap tahunnya. WNTD merupakan singkatan dari World No Tobacco Day. Tahun ini WNTD itu dilaksanakan dalam bentuk 2 days event. Hari pertama radio campaign dan hari kedua seminar. Hari pertama itu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019. CIMSA bekerja sama dengan radio KIS FM Medan dan pembicara Dr. Teti Aman. Kemarin itu kita membicarakan tentang bagaimana kondisi masyarakat Kota Medan yang masih sering didapati merokok, dan juga apa mitos dan fakta tentang merokok, dan juga bagaimana cara untuk menghentikan merokok, cara realistis untuk mengurangi. Kita melaksanakan seminar di SMA Negeri 1 Kota Medan yang akan diadakan pada bulan September. Nah, apa yang sudah kita dapatkan dari UNTD ini? 1, tentunya ilmu, 2, pengalaman, 3, skill, dan juga 4 juga banyak kenalan. Kenalan dengan dokter, kenalan dengan siswa-siswa, kenalan dengan pihak radio, dan masih banyak lagi. Adik-adik dan teman-teman yang mau join CIMSA, ayo join CIMSA, berorganisasi di CIMSA itu seru loh. Kapan lagi kita bisa terjun langsung dengan hasil nyata dan bekerja secara profesional. Lagian juga CIMSA ini merupakan organisasi nasional yang dibawahi langsung oleh PBB atau yang biasa kita sebut United Nations. Ayo join CIMSA. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Samuel Semiring. Aku angkatan 2015 dan jabatan aku sekarang CIMSA adalah Supervisory Council. Sebelumnya, aku menjabat sebagai Vice Local Coordinator on Internal Affairs CIMSA USU 2017-2018. Jadi pada hari ini aku mau sedikit sharing tentang menjadi seorang trainer. Jadi trainer itu adalah backbone atau tulang belakang daripada CIMSA itu sendiri. Yang mana kerja seorang trainer adalah memberikan training agar member-member lain dapat meningkatkan skill mereka masing-masing. Waktu itu, alasan pribadi aku untuk jadi seorang trainer adalah aku ingin meningkatkan kemampuan bicara, kemampuan komunikasi, juga kemampuan presentasi aku sendiri. Dan aku berharap setelah aku ikut training menjadi seorang trainer, kemampuanku akan meningkat, dan ternyata itu berhasil. Nah, keuntungannya menjadi seorang trainer adalah kemampuan kita akan meningkat, kemampuan komunikasi yang seperti aku bilang tadi akan meningkat. Dan juga keuntungan lainnya adalah kalian dapat mengikuti acara national meeting ataupun acara-acara lain daripada CIMSA, nggak cuma sebagai delegasi, tetapi juga sebagai seorang trainer. Dan pengalaman yang paling menarik selama aku jadi trainer itu ketika aku bawain training di national meeting di NLS kemarin. Karena di situ yang kita training bukan cuma member-member kita dari lokal sendiri, tapi banyak juga member dari lokal-lokal lain di CIMSA di Indonesia. Jadi pesan aku untuk member baru, jangan takut untuk mengembangkan kemampuan diri kalian CIMSA, karena CIMSA itu sendiri adalah wadah yang sangat tepat.